Katanya tentang perkodingan ya dari dasar. Nah, pertama-tama lu harus ngerti apa itu algoritma. Jadi algoritma itu pada dasarnya adalah suatu rangkaian untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Suatu, suatu permasalahan juga sih ya, suatu proses gitu. Bisa. Nah, contohnya apa? Contohnya gini. Lu bikin mie ada contoh. Bikin mie aja deh, paling simpel. Bikin mie gitu kan. Nah, kalau lu mau bikin mie, kan itu lu harus pertama-tama lu beli mie-nya dulu. Habis itu lu harus air dulu. Terus habis itu rebus air atau terus habis itu rebus air masuk buka mie, ya kan? Habis buka mie, lu masukin rebus minyak. Terus kalau habis rebus minyak, lu harus buka bumbunya gitu ya. Nah, gitu tuh jika sudah matang, habis itu lu iniin, diam dulu penyabaran dan alat mah terlalu jauh itunya prosesnya. Jika sudah matang, lu saring gitu, saring. Terus habis lu saring, ya udah, lu masukin mie ke eh, apa sih itu namanya piring, terus itu lu makan. Nah, ini contoh algoritma nih. Jadi ada prosesnya, ada rangkaiannya untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Masa lalu tuh apa? Masa lalu lu pengen makan mie nih, pengen makan mie. Berarti lu harus ikut-ikutin prosedur prosedur yang ada di sini. Nah, ini namanya algoritma. Nah, kalau misal ini kan versi sederhananya nih. Nah, yang kedua, lu belajar cara algoritma visual. Nah, algoritma visual ini adalah representasi visual dari algoritma ini, gitu loh. Nah, contohnya gimana? Contohnya gini nih ya, mana browser gua? Tarik browser gua. Oke, ini browser gua. Nah, salah satunya adalah flowchart. Contohnya flowchart. Lu tau lah flowchart di Labs ada gitu. Nah, flowchart ini itu visual dari algoritma. Gue pakai Draw IO gitu. Nah, nah, terus flowchart itu punya eh ini ya, nih. Flowchart itu bentuk-bentuknya itu mempresentasikan apa sih ya ya lu mempresentasikan fungsi-fungsi tertentu. Contoh, kalau awal-awal kan kalau flowchart itu wajib ada start. Nah, ini eh, untuk mulai algoritmanya. Nah, terus kita contoh tadi ambil dari bikin mie ya, kita bikin mie gitu. Nah, kita ambil, habis itu. Nah, ini yang rectangle nih atau persegi panjang ini, ini namanya proses nih, jadi proses ya kan. Lu beli mie proses bukan dia, lu proses mie, beli mie, peta konsep. Beda jauh peta konsep mah udah ini mah kayak ini ada di PK. Bukan peta konsep, flowchart namanya. Beda lagi kalau peta konsep mah. Peta konsep itu bukan flowchart. Peta konsep itu cuman kayak iya visual juga, ya kan? Buat mempermudah lu mempelajari suatu materi tertentu gitu. Jadi dicatat inti-intinya doang kalau di peta konsep. Gitu. Kalau ini beda lagi. Gitu. Nah, misal beli mie gitu ya. Nah, lu habis itu rebus air. Ya, nah, suruh rebus air gitu. Terus rebus air, nah habis rebus air kan buka minyak kan. Kami buka bumbunya.
Iya, yang ada di PK itu. Ini namanya flowchart bukan mie. Kita bumbu gitu. Kita bumbu. Nah, ini jika sudah matang, saring gitu ya, bukan bumbu. Flowchart bisa bercabang. Maksudnya bercabang gimana? Cabangnya gimana sih maksudnya? Ah, rebus air gitu ya. Kami buka bumbu, ya kan? Terus apa sih itu? Bercabang bisa, bisa. Emang kayak gitu. Flowchart bahkan bisa bercabang banyak banget. Kalau bilangan ganjil, Z ganjil maka, kalau genap maka, iya itu namanya itu apa sih namanya? Jika ya, jika nih. Jika. If else, dia itu namanya cabang. Iya benar, namanya cabang. Nih, dia pakai ini nih. Nah, misal ya, buka mie, buka bumbu, terus tunggu air mendidih gitu. Terus habis itu baru kita pakai diamond nih. Ini namanya diamond nih. Namanya cabang. Tuh, cabang. Nah, air mendidih. Ya, sini agak gede kan. Kalau iya, berarti dia ke sini. Kalau nggak mendidih, berarti dia lu harus balik lagi ke sini buat nunggu airnya mendidih. Ah, apa sih? Kok jelek banget ininya? Nah, ini contohnya nih. Masih kok jelek banget. Dan, ntar kok garisnya jelek banget sih, tumben. Ntar gue rapin dulu. Nah, misal tidak. Misal airnya belum mendidih, berarti lu harus nunggu airnya mendidih dulu gitu. Nah, misal kalau air mendidih, kalau misal air mendidih, berarti lu masukin minyak, masukin mie. Nah, terus habis itu udah matang belum? Tunggu matang gitu. Tunggu matang. Skill isu nih. Enggak, bukan skill isu emang dari sananya. Tunggu matang. Terus cari lagi apakah udah matang. Matang. Nah, habis itu ya udah kalau belum ya lu nunggu matang. Jelek banget ya garisnya ya. Entar, entar. Ini bukan skill isu tapi yang biasanya. Nah, nunggu matang. Kalau misalnya tidak, dia harus nunggu matang dulu. Gitu. Dan baru kita biar nggak jauh dah. Nah, habis itu kalau udah saring, saring, gitu. Saring, terus ini nggak ke piring, terus ini ke piring. Nah, kalau udah, udah lu tinggal makan mie. Makan. Nah, habis itu udah terakhir and di sini and udah sih gampang gitu flowchart tuh. Ini flowchart lo bikin mie gitu.
Nah, selain flowchart ada lagi yang lebih simpel. Apa ya namanya ya? Tapi dia bukan visual. Dia beda bang flowchart. Ada. Dia sebelum flowchart lu harus belajar itu. Gue lupa namanya. Ya intinya gitulah. Buat mie dari tepung bos. Itu lu buka pabrik sono. Buka pabrik. Nah, terus kalau lu udah ngerti nih gimana sih cara merangkai suatu masalah gitu ya. Misal lu bisa mempresentasikan gimana cara menyelesaikan masalah terus em, rangkaiannya gimana gitu, alurnya gimana. Nah, lu kalau udah bisa lu baru belajar yang namanya komputer. Lu belajar komputer dulu. Gak usah kayak bahasa pemrograman langsung lu belajar komputer. Coba apa itu komputer? Coba Kim, apa itu komputer Kim? Lu harus ngerti dulu komputer. Selamat datang di Bapak Ibu. Oi, lu mau copy paste lu dari AI? Buset dah. Komputer, alat, alat, alat apa yuk? Ayo game, komputer itu apa yuk? Alat hitung, boleh salah. Salah. Nih, kalau nggak tahu nih, tahu. Tuh, hasilkan output gitu. Jadi, delaynya lama banget. Oh iya, delaynya lama banget. Kalau nggak salah, gue juga dapat peringatan dari YouTube. Ten, live, eh, oh enggak deh, gue tadi dapat ini, dapat dari YouTube. Enggak, apa sih lu? Alat elektronik yang mampu membaca input, terus menyimpan informasi, dan mengeluarkan output. Nah, ini simpel lagi nih. Komputer adalah alat elektronik yang mampu membaca input, menyimpan informasi, dan mengeluarkan output. Kalau dari sejarah komputer dibuat untuk berhitung. Karena zaman dulu, nih, gua kasih tahu. Zaman dulu, nah, sejarah dah, sejarah komputer dah, sejarah komputer. Nah, jadi komputer itu dulu itu ya, dia hanya bisa input 0 dan 1, di mana 0 off, 0 itu off, 1 itu on. Nah, dulu itu komputer hanya bisa input 0 dan 1. Maksudnya mereka itu belum ada bahasa pemrograman. Belum ada bahasa pemrograman. Jadi, em, ilmuwan komputer dulu menggunakan namanya Pascal. Nah, ini jadi penting nih, Pas. Kita jadiin italik ya, karena kan harus sesuai kaidah bahasa Indonesia. Yang isinya, nah bisa yang isinya itu instruksi 0 dan 1 itu. Woi, lu nggak usah nentang-nentang dulu, bentar dulu. Tuh, jadi zaman dulu itu komputer itu segede gaban. Nih, ya, komputer first generation. Nih,
Tuh, jadi kayak gini nih komputer dulu nih. Apa ini? Wih. Nah, dulu tuh komputer segede-segede gini gitu. Nah, dia tuh pakai namanya Transcar yang isinya tuh instruksi 0 dan 1 gitu. Lu jadi kalau mau misal ngeluarin teks hello world aja, lu tuh harus pakai instruksi 0 dan 1. Nah, habis itu muncul bahasa pemrograman pertama yaitu assembly language atau bahasa rakitan. Ini adalah pertama kalinya mesin mengerti bahasa Inggris gitu. Jadi mereka membuat namanya. Jadi, jadi karena bahasa kita, lu bisa em, lu bisa membuat instruksi menggunakan bahasa Inggris walaupun masih susah dibaca. Nah, ini setelah orang-orang muak dengan kode biner, akhirnya mereka memutuskan untuk membuat sebuah bahasa pemrograman pertama bernama assembly atau bahasa rakitan yang masuk dalam kategori low level atau bahasa mesin gitu. Dan itu pertama kalinya mesin mengerti bahasa Inggris gitu, bukan kayak terus habis itu jadi karena bahasa rakitan, lu bisa membuat instruksi menggunakan bahasa Inggris walaupun masih susah dibaca. Nah, setelah bahasa rakitan muncul bahasa yang lebih simpel lagi dan human readable. Contoh apa? Contoh C atau COBOL atau Fortran. Nah, ini gini secara kita muncul bahasa yang lebih simpel lagi dan human readable. Contoh C, COBOL, Fortran gitu. Nah, habis itu kalau lu udah ngerti apa itu komputer, barulah lu harus belajar compiler. Nah, apa itu compiler? Jadi, kom- compiler adalah apa yo? Apa yo? Apa yo? Nah, software yang menerjemahkan bahasa pemrograman ke bahasa mesin. Nah, jadi simpel lagi nih, compiler adalah software yang menerjemahkan bahasa pemrograman ke bahasa Inggris. Kan nggak mungkin bukan nggak mungkin ya, maksudnya kan mesin tidak mengerti bahasa Inggris, ya. Penerjemah. Iya, iya, iya benar-benar. Translator benar-benar. Mesin tidak mengerti bahasa Inggris. Karena itu dibutuhkan compiler yang mengubah bahasa manusia ke bahasa mesin. Bahasa kategori yang dimengerti manusia ke bahasa mesin. Tuh, jadi eh, simpelnya kayak gitu compiler. Nah, compiler itu ada banyak. Tergantung lu tuh kebutuhan lu apa. Kalau misal untuk bahasa C++, atau C, lu bisa pakai namanya itu MinGW atau Lang.
dan lain-lain gitu. Itu bahasa C++ dan bahasa C. Untuk pulang, gue bilang ya pakai Golang gitu. Untuk Python ya pakai Python. Jadi kurang lebihnya kayak gitu. Terus kalau untuk JavaScript bisa pakai Node. Ini compiler nih, namanya compiler. Jadi kan, nih, contohnya aja deh. Nah, 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 kan nggak mungkin gitu. Kayak mesin tuh bisa ngerti instruksi bahasa Inggris gitu. Masa iya mesin mengerti include? Enggak gitu. Masa iya mesin ngerti apa itu main, apa itu hello world, apa itu FTD, apa itu cout, apa itu return. Mesin nggak mengerti kayak gitu-gitu. Jadi lu mau nggak mau pakai namanya compiler. Nah, compiler di sini contohnya G++. G++ itu compiler untuk menerjemahkan bahasa C++ ke instruksi mesin gitu. Nah, baru lu jalani dan akhirnya bam, hello world, hello world atau nggak hello world hakim gitu kan. Misal main itu hello world hakim gitu. Nah, jangan kira ini tuh simple kayak gini sebenarnya nih. Kenapa kayak oh, assembly atau open assembly isi assembly. Nah, contohnya gini. Lalu sudah ada ya. Bentar ya. Contohnya tiga. Nah, ntar deh. Ini ya, contoh. Nah, kalau lu ngebacanya kayak gini, ya, lu ngebacanya kayak gini, mesin itu ngebacanya kayak gini tuh. Ini yang dibaca mesin. Jadi, eh bahasa lu yang ini itu diterjemahin jadi seperti ini. Tuh. Ini yang mesin baca. Ini namanya bahasa rakitan atau bahasa assembly. Tuh. Ini yang dibaca mesin lu, bukan yang ini gitu. Nah, itulah fungsi compiler. Nah, terus setelah mempelajari compiler, udah lu belajar bahasa pemrograman baru di sini lu belajar bahasa pemrograman. Nah, hal yang perlu lu lihat dulu itu lu mau jadi apa gitu, ya kan? Lu mau jadi apa nih? Tapi kalau misal baru belajar, kalau baru belajar, pelajarin bahasa yang menjadi induk dari bahasa lain. Contohnya apa nih bahasa induk dari bahasa lain? Contoh C atau C++ gitu. Jadi C atau C++ itu tuh bagus banget kalau mau jadi bahasa pemrograman pertama yang pengen lo pelajarin.
itu bagus banget gitu karena ini udah mencakup semua yang lu perluin nanti kalau lu mau belajar bahasa lain. Contohnya apa? Contohnya kalau mau belajar Python, nah Python itu kan compilernya itu ditulis dalam bahasa C gitu. Atau lu mau, jadi konsep-konsep dasarnya ini ada di sini, ada di C atau C++, ya kan? Terus fungsinya, lu harus tahu dulu fungsinya apa, fungsi bahasa pemrogramannya apa gitu. Atau ya gitu, lu misal mau buat back end gitu ya, misal mau buat back end, bisa lirik Python atau Golang. Jadi setiap bahasa memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Mereka punya tempat dan fungsi masing-masing. Tuh, begitu. Nah, gitu sih kalau lu mau misal mau alur, kalau mau emang belajar bahasa pemrograman gitu ya, pilih bidang gitu ya, seperti cyber security, kamu jadi cyber security, terus kalau mau jadi back end atau front end, atau back end, front end, terus apalagi ya itulah yang paling common gitu ya. Dan lain-lain gitu. Jadi bebas mau jadi apa dulu karena setiap bahasa pemrograman itu punya fungsinya masing-masing. Ya gitu sih alur lu kalau lu pengen belajar bahasa pemrograman, jadi lo pertama harus ngerti algoritma dulu, habis itu lo harus ngerti visual algoritmanya, terus lo harus ngerti komputer, apa itu komputer dulu, habis itu lo harus belajar apa itu compiler dulu gitu, terus baru belajar bahasa pemrograman gitu. Menurut opini gue sih gitu ya kalau lo mau belajar bahasa pemrograman step by step. Jadi nggak langsung nulis hello world gitu, nggak langsung gitu jalurnya gitu. Lalu kalau nggak paham algoritma, lu nggak bakal bisa bikin program yang lu pengen, padahal lu nggak tahu langkah-langkahnya gimana. Gitu sih. Gua jadi konten nih, bagus. Terima kasih Kim. Ya orangnya keluar tuh. Gue jelasin apa